Shalom, selamat pagi. Perkenalkan saya Tia Christine dari kelas TPC dengan NIM 2301103. Di sini saya akan menjelaskan materi F2 mengenai osilasi pegas. Yang pertama ada abstrak, yaitu osilasi pegas adalah osilasi harmonik, yaitu gerak osilasi benda yang dipengaruhi gaya pemulih linear dan tidak mengalami pengurangan tenaga. Gerak osilasi merupakan gerakan berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimpangnya dan menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani dengan menggunakan PET simulation. Kata kunci: osilasi pegas, konstansa pegas, tetapan pegas, massa pegas, dan hukum Hooke. Latar belakang: sebuah pegas yang apabila diberi beban dan timpangan akan menimbulkan sebuah gerakan, yaitu gerakan harmonik. Gerakan harmonik itu sendiri dipengaruhi oleh gaya dari sebuah pegas, dan gaya dari pegas itu juga dipengaruhi oleh faktor nilai tetapan pegas itu sendiri. Oleh karena itu akan dilakukan percobaan tetapan pegas dan lebih memahaminya. Osilasi dilakukan percobaan tetapan pegas untuk lebih memahaminya. Osilasi pegas ini sendiri sering dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Banyak sekali contohnya yang mana menerapkannya, yaitu seperti pada gerakan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan. Osilasi pegas adalah gerakan ke kiri dan ke kanan yang ke bawah atau ke depan dan belakang pada waktu dan lintasan yang sama, atau gerakan bolak-balik sekitar titik kesetimpangannya. Tujuan: yang pertama, untuk menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kedua, untuk menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan: yang pertama, bagaimana cara menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas? Yang kedua, bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani? Dasar teori. Osilasi pegas. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dan posisi kemiringan stabilnya. Karakteristiknya bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Suatu macam gerak osilasi yang lazim adalah gerakan harmonik sederhana. Gerakan harmonik adalah gerakan bolak-balik suatu benda yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada hukum Newton 2 dan dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. Kemudian ada flowchart. Yang pertama start, kedua tempatkan pegas pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Ketiga, beri redaman dan atur konstansa pegas. Kemudian pilih slow dan displacement, atur leg. Kemudian atur massa. Kemudian gantungkanlah pada benda pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang terakhir, catat waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besaran amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Di sini ada alat. Yang pertama ada PET simulation dan laptop, kemudian menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama, buka link PET Projectile Motion Simulation, kemudian klik lab seperti yang digunakan gambar. Kemudian tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstansa pegas. Yang kelima, pilih slow dan displacement natural leg. Kemudian untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Kemudian atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Yang kemudian gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang terakhir, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Pengumpulan data: yang pertama ada data 1 dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, data 2 dengan gravitasi 0,9 meter per sekon kuadrat juga, tapi spring constantnya berbeda. Data pertama dan kedua. Untuk data kedua spring constantnya 6. Ini adalah analisis data dan grafik dari M terhadap T dan grafik M terhadap T kuadrat. Sini ada data 2, analisis data dan grafik dari terhadap M dan T kuadrat. Kemudian grafik M dan T kuadrat. Kemudian ada datanya. Yang terakhir ada pembahasan
Dari data praktikum yang saya lakukan dapat dilihat bahwa massa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Dan sebaliknya, apabila massa beban yang diberikan lebih ringan, maka periodenya akan semakin cepat. Lalu dapat diketahui bahwa faktor yang memengaruhi nilai konstanta pegas yaitu massa beban yang diberikan, dan apabila semakin besar massa yang diberikan, maka semakin kecil pegasnya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan rumus konstanta, diperoleh hasil untuk spring konstanta 5 K sama dengan 1,610,25 Newton per meter, dan untuk spring konstanta 6 nilai K sama dengan 0,386. Ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat simpulkan bahwa hubungan antara pegas dengan periode oscilasi pegas yaitu semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapat, dan juga semakin besar massa pegas, maka semakin besar periode yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Yang terakhir, saran, usahakan gunakan metode slow akan mendapatkan hasil yang efektif. Jangan terburu-buru dalam mengambil data, teliti dan melakukan perhitungan. Sekian dari saya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Shalom dan selamat pagi.